Kita ada di segmen terakhir untuk arah angin edisi malam hari ini dengan judul Ultimatum Presiden Prabowo untuk siapa. Saya langsung ke Mas Saleh. Mas Saleh, di bulan Oktober tahun lalu begitu, Saleh sempat mewanti-wanti Presiden untuk pentingnya meritokrasi ketika memilih calon menteri, apa yang tentunya menjadi catatan dari Selios yang kemudian dibuktikan juga dengan berbagai peringatan keras atau pernyataan keras yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo untuk menteri-menterinya yang dablek ini, yang bandel ini. Begitu. Ya, yang pertama kita harus paham bahwa sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan memiliki cukup kewenangan. Meskipun memang belakangan dikenal model threshold, kemudian model koalisi dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya publik punya harapan besar kepada presiden. Dan harapan ini harusnya bisa di-maintain dengan baik oleh presiden dengan memilih para menteri-menteri yang cukup capable untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dan kita dan kami rasa Pak Prabowo memiliki banyak sekali opsi ya dari pengamatan publik untuk mau bertindak, misalkan ada menteri yang dianggap tidak optimal, ya silakan saja ambil langkah dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal lain ya, karena saat ini Presiden Prabowo ada dukungan publik di belakangnya gitu. Ada dukungan publik di belakangnya. Yang kemudian ini tadi ya, Anda tekankan tadi. Bang Andreas, mengomentari apa yang tadi sudah disampaikan? Iya, tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Soleh ya, artinya harapan yang tinggi itu tentu diharapkan dengan kinerja yang perform politik yang bagus gitu. Nah, cuma ya kalau itu tidak katakanlah ya posisi hari ini gitu. Kalaupun dia tidak mendukung, dia tidak terlalu menjadi beban gitu. Nah, kalau ada pembantu yang justru menjadi beban, menjadi masalah, ya nah itu yang menurut saya sebaiknya ini. Karena ini baru 100 hari gitu kan. Kalau dia katakanlah dia masih di dalam posisi mempersiapkan untuk bekerja ke depan, lebih akselerasi. Tapi kalau dia menjadi beban, dari misalnya tadi dalam 100 hari udah berapa kebijakan yang kemudian batal. Nah itu kan nggak bagus gitu. Menurut saya itu nggak bagus untuk pemerintahan gitu. Karena itu akan menjadi harapan publik yang tinggi itu kemudian kok pemerintah, karena itu semua akan larinya ke presiden. Sebenarnya meritokrasi ini sebenarnya bisa dilakukan atau tidak kalau menurut Bang Andreas? Seharusnya bisa, tergantung rekrutmennya. Meritokrasi itu kan bersumber dari rekrutmen gitu. Seharusnya bisa dilakukan, Bang Dev. Kalau menurut Bang Andreas, menurut Bang Dev? Meritokrasi akan para menteri-menterinya. Para menteri-menteri? Ya, tentu ada banyak tolak ukur ya. Jadi pertama kali misalnya waktu ngebentuk kabinet, kan ada misalnya bisa dinilai dari sumbangsi dan kerja para tokoh tersebut selama kampanye misalnya, atau juga track record-nya, atau juga ya tadi Pak Andreas bilang backing-annya dari partai mana yang mencalonkan. Nah, tapi kan itu kan adalah bisa jadi kayak point sistemnya lah. Sebelum presiden itu menentukan siapa-siapa saja yang paling layak dan untuk di posisi mana beliau itu ditempatkan. Jadi semuanya kembali ke presiden. Presiden yang memiliki hak mutlak akan penentuan hal tersebut. Nah, dan ya seiring waktu berjalan, bila mana memang ada ketidakcocokan, ada ketidakpasan, ketidakmampuan seorang menteri itu melaksanakan tugas, ya presiden yang berhak untuk melakukan reshuffle atau mengganti. Dan itu bukan hal yang lumrah gitu. Itu di setiap pemerintahan sering terjadi, ada gonta-ganti kabinet, baik di pemerintahannya Presiden Jokowi, baik apalagi di pemerintahannya Gus Dur waktu hanya mungkin sekitar 2 tahun ya kalau nggak salah ya, tapi sudah banyak sekali yang keluar masuk kabinetnya. Jadi itu bukan hal yang aneh lah. Jadi harus tegas atau akomodatif nih kira-kira? Ya, seharusnya dilakukan oleh Pak Prabowo. Gini, akomodatif itu adalah satu hal untuk memastikan semuanya itu dalam pemerintahan beliau ya. Akan tapi ya harus tegas, karena kalau menterinya itu tidak mampu menjalankan fungsinya, ya presiden harus bersikap tegas. Nah, maka itu Golkar mensuplai nama-nama yang terbaik. Kenapa? Kita tahu bahwa mereka itu yang ditaruh adalah mereka yang mampu menjelmakan pemikiran dan juga keinginan presiden. Oke, saya langsung ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas, jadi harus tegas atau harus akomodatif nih? Karena kan satu sisi juga presiden juga butuh dukungan politik dari parpol-parpol juga ini. Akomodatif kan sudah kan. Ketika presiden membentuk kabinet ini kan ya salah satu karakter yang kelihatan dari kabinet ini adalah akomodatif gitu. Begitu banyak menteri dari
sekian banyak partai politik dan Pak Prabowo sendiri menyampaikan itu bahwa dia mengakomodir semua ya elemen dan kepentingan partai politik dan semua mereka yang ikut di dalam proses pemenangan kemarin. Bahkan mungkin yang di luar juga tidak diajak juga gitu. Nah, itu adalah bentuk akomodatif gitu. Tapi tidak bisa terus-terusan gitu. Pada titik tertentu juga yang saya katakan tadi, ya pemimpin itu harus tegas untuk mengambil keputusan dan itu karakter dari beliau kan. Sehingga jangan terlalu lama berwacana misalnya. Jangan terlalu lama kita bicara dan kemudian menyampaikan idiom-idiom yang kemudian menimbulkan multi tafsir gitu. Ya. Yang kemudian menjadi perdebatan ini apa sih sebenarnya maksud dari raja kecil atau maksudnya ini apa, maksudnya ini apa gitu. Dan juga membuat suasana atmosfer kerja di dalam pemerintahan itu orang saling ada kekhawatiran, ketakutan, kemudian mungkin saling curiga satu sama lain. Mungkin ini ada yang lapor ini, ada yang ini gitu. Nah itu kan menjadi suasana yang tidak kondusif menurut saya gitu. Baik. Bang Dev, terakhir kita tentunya publik mendukung pemerintahan Prabowo Gibran begitu, tapi tentunya upaya apa yang kemudian harus kita lakukan untuk bisa mendukung dengan para menteri-menterinya yang kemudian juga harus ikut mendukung sejalan dengan visi dari Presiden? Menteri-menterinya apa masyarakatnya itu? Masyarakat, apa yang kemudian harus kita lakukan? Oh ya tentu masyarakat bisa menggunakan kekuatan yang masyarakat miliki, people's power, menggunakan sosial media, menyampaikan pikirannya, menyampaikan kritisinya. Kan ada channeling-channeling yang dibuka oleh pemerintah melalui Komdigi ataupun juga misalnya kasus perkara hukum ataupun juga ketidakadilan bisa disampaikan melalui kepolisian. Memang sekarang ini kan ramai no viral no justice. Ya ini adalah salah satu bagian untuk people's power. Ya, untuk penyeimbang dari masyarakat akan apa yang terjadi di bawah yang apakah itu ketidakadilan, apakah itu perusakan akan hukum ya. Nah, ini bisa digunakan dengan kekuatan sosial media untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan agar langsung sampai ke pemerintah, termasuk contohnya pagar laut. Oke, itu yang kemudian harus kita kawal secara bersama-sama begitu ya. Nah, terkait dengan harapan-harapan dari narasumber kita di malam hari ini untuk para menteri begitu yang nantinya akan menggantikan atau akan menggantikan posisi yang di reshuffle, saya akan bacakan satu persatu begitu harapan dari Bang Andreas terlebih dahulu. Lebih baik dari menteri yang gantikan. Nah, itu harapan dari Bang Andreas. Bang Dev, jangan pernah mengkhianati bangsa. Wah, luar biasa. Dan juga dari Mas Soleh, survei apa nih? Sesuai survei Selyos. Oke. Nah, itu yang didorong oleh Selyos sendiri. Baik. Ini marketing top ini. Luar biasa. Nah, itu. Terima kasih yang kemudian ini kita harus kawal bersama kira-kira kapan arah angin dari reshuffle ini akan berlangsung. Bang Andreas tadi mengatakan secepat mungkin itu, dan juga Bang Dev tadi juga katakan ini harus sesuai kerja dari sevisi dengan Presiden, dan apa yang tadi diungkapkan ini perjuangan demi bangsa dan juga negara. Di manakah arah angin dari reshuffle ini? Kita akan nantikan sesuai dengan logo dari arah angin adalah pesawat kertas. Nanti kita akan lihat kapan arah anginnya tentunya dari. Oke, kita harus lebih keras lagi nih untuk melempar. Apakah BDI merapat? Nanti kita akan nantikan ya. Oke, terima kasih Bang Andreas, terima kasih Bang Dev, terima kasih Bang Soleh. Dan demikianlah arah angin edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak. BDI merapat nih. Ya, terima kasih banyak. Arahnya ke BDI Perjuangan.